yang dialami Mara adalah akibat tersebarnya hoaks atau kabar buruk mengenai dirinya. Tapi sebenarnya itu juga merupakan dampak negatif dari berkembangnya iptek loh. Tapi apa sih iptek itu? Lalu apakah iptek hanya memiliki dampak negatif? Nah, kali ini saya dan Adik Pasmara ingin membahas lebih lanjut mengenai apa sih iptek itu. Sebenarnya, iptek merupakan gabungan kata dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu sendiri memiliki arti, proses, produk, dan paradigma etika. Sementara teknologi sendiri memiliki arti seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda material yang digunakan pada waktu dan tempat yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu, bisa kita simpulkan, iptek adalah sumber informasi yang besar dan dapat menyebar bagi semua orang untuk menghasilkan suatu produk yang menghasilkan bagi manusia. Oh iya, perlu diingat bahwa perkembangan teknologi akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak yang dapat dialami oleh kita loh, baik dampak negatif ataupun positif. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah dampak iptek di bidang politik. Dampak positif pada bidang politik adalah adanya keterbukaan pada lembaga pemerintahan. Dengan keterbukaan ini, maka akan menciptakan suasana yang terbuka, bebas, serta tetap berdemokrasi. Dengan terciptanya suasana itu, maka masyarakat akan lebih mengontrol pemerintah secara efektif dan efisien. Selain itu, dampak negatifnya ialah semakin banyaknya hoaks atau ujaran kebencian pada masyarakat akibat disalahgunakannya keterbukaan, kebebasan, serta demokrasi itu sendiri. Selain itu, makin banyaknya isu yang dapat mengadu domba antar politisi. Contoh mudahnya ialah masyarakat mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, seperti yang dialami Mara pada video pembukaan yang sudah kalian tonton. Yang adalah dampak iptek terhadap ekonomi. Dampak positif yang terjadi ialah makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Tentunya hal ini dapat membantu membuka lowongan pekerjaan baru dan dapat menarik para investor untuk menanam modal di negara kita. Yang kedua ialah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dengan terbukanya pasar internasional, diharapkan para pengusaha dalam negeri dapat melebarkan usahanya ke luar negeri guna memperkenalkan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk dampak negatifnya, yang pertama Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Dengan terbukanya pasar internasional, maka otomatis terbuka juga pintu perdagangan Indonesia terhadap negara lain yang akan memasarkan produknya di dalam negeri. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan dagang bebas. Contoh yang dapat kita ambil adalah produk Indonesia kalah bersaing dengan produk dari luar negeri, baik dari segi kualitas, harga, dan lain-lain. Perkembangan iptek dari segi sosial budaya yaitu yang pertama, untuk dampak positifnya, pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Dampak negatifnya ialah munculnya gaya hidup konsumtif, selalu menggunakan produk luar negeri, munculnya sifat hedonisme seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Adanya sikap individualis, serta lunturnya nilai keagamaan dan kearifan masyarakat lokal atau sekitar. Untuk contohnya, masyarakat lebih bangga apabila memakai produk dari luar negeri daripada dalam negeri. Nah, yang terakhir adalah pengaruh iptek dalam bidang hukum, ketahanan, dan keamanan. Dampak positifnya ialah menguatnya hukum yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Yang kedua ialah menguatnya tuntutan terhadap penegak hukum untuk lebih profesional, transparan, serta bertanggung jawab. Yang ketiga adalah dapat meminimalisir korban jiwa dengan memanfaatkan teknologi jika ada peperangan. Sebagai contoh, penggunaan sistem radar navigasi pada kapal perang dan pesawat tempur. Untuk dampak negatifnya ialah meningkatnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional,
bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi dari dampak negatif dan positif yang tadi sudah dijelaskan, gimana sih caranya kita mengambil sikap yang tepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini? Nah, yang pertama adalah dalam bidang politik, yaitu mengembangkan demokrasi di segala bidang, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Contohnya ialah, pemerintah dapat memberantas korupsi dengan baik agar timbul pemerintahan yang bersih, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah. Untuk dampak ekonomi, yaitu pertanian dijadikan prioritas utama, sebab masyarakat Indonesia masih bergantung dengan sektor pertanian. Kemudian, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar tidak selalu bergantung dengan barang impor. Yang terakhir yaitu mempererat kerjasama antar negara-negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Contohnya ialah pemerintah selalu mengadakan penyuluhan untuk memakai produk dalam negeri agar membantu perekonomian dalam negeri dapat berjalan dengan baik. Kemudian sikap selektif yang dapat kita ikuti terhadap perkembangan iptek dari bidang sosial budaya ialah yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, memanfaatkan iptek dengan bijak serta menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi dan kemampuan. Sebagai contoh, dahulu jika kita ingin berbelanja, maka kita harus ke pasar. Namun sekarang kita dapat berbelanja secara online atau daring dengan menggunakan gawai masing-masing. Untuk bidang hukum, ketahanan dan keamanan, yaitu menegakkan supremasi hukum serta membentuk Fakta Pertahanan Nasional atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia. Contohnya adalah Indonesia kerap mengirim tentaranya ke daerah yang mengalami konflik untuk mengadakan perdamaian di daerah tersebut. Sekian video mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Semoga teman-teman dapat memahaminya serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Sampai jumpa.